Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman, selamat pagi semuanya para pioner Indonesia dan para trader dan maupun holder P-Network. Saya akan reaction news di mana P-Network ini sekarang jadi pusat perhatian dan sangat menonjol sekali di antara kripto-kripto yang lain, walaupun P-Coin pendatang baru ya. Dia baru bisa diperdagangkan di bursa eksternal pada tahun 2025. Artinya betul-betul pendatang baru di dunia kripto yang mulai diperdagangkan secara publik. Selama ini P-Network hanya di komunitas menambang, tetapi itu belum ada kepercayaan diri bahwa ini merupakan suatu cryptocurrency. Karena sebelum meluncurnya P-Coin di bursa, banyak yang skeptis berasumsi bahwa P-Network ini skema Ponzi atau penipuan. Tetapi setelah dia dibuktikan oleh Kokalis masuk ke dalam bursa, sudah banyak listing di bursa, ada 6 bursa kalau nggak salah itu, mulai dari Bitget, MAC, dan banyak lagi. Barulah mereka yakin, para trader maupun holder dan juga para pemain dan investor di dunia cryptocurrency, di dunia cryptocurrency, mereka mulai yakin bahwa P-Network ini bukan skema Ponzi dan merupakan cryptocurrency yang benar-benar nyata, yang terbukti ya bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Walaupun harganya sekarang posisi sedang koreksi, mengalami penurunan sempat pump di harga 0,78, tetapi minat investor semakin meningkat dan juga P-Network ini semakin menonjol pusat perhatian para investor. Dan dalam dunia kripto ini banyak kripto-kripto yang sudah senior merasa tersaingi, sehingga dengan menonjolnya atau hebohnya P-Network ini di mancanegara, Google langsung panik. Kebakaran jenggot, Google lantas memberlakukan aturan iklan kripto atau MiCA ini di Eropa mulai tanggal 23 April. Nah, ini biasanya kadang-kadang yang seperti ini Donald Trump inilah ya, sebagai pajak memajak ini ya. Ini kita akan reaction newsnya. P-Network menonjol Google berlakukan aturan iklan kripto MiCA di Eropa mulai 23 April. Nah ini ya, MiCA, Google dengan P-Network. Platform iklan terbesar di dunia. Google akan memperlakukan filter ketat untuk iklan cryptocurrency di Uni Eropa mulai 23 April 2025. Kebijakan Google terkait iklan kripto ya, mengacu pada regulasi pasar aset kripto atau MiCA. Jadi MiCA itu teman-teman merupakan regulasi pasar aset kripto. Jadi suatu peraturan tentang kripto di suatu negara. Ini yang di Amerika ya, di Eropa khususnya ya, yang dirancang melindungi investor di tengah perubahan pasar ini. P-Network muncul sebagai salah satu proyek kripto yang sudah mempersiapkan diri menghadapi era regulasi ketat. Jadi P-Network ini sudah tahu dia bakal akan dijegal masalah pajak ya, karena heboh. Tapi dia sudah siapkan. Vokalis itu sudah mempersiapkan antisipasinya dan akan mematuhi kepada regulasi di setiap negara. Jadi regulasi yang mengatur mengenai kripto, P-Network sudah mempersiapkan itu semua. Bahkan di Indonesia juga dia sudah mengurus izin atau mengantongi izin yang resmi, meluncurkan aplikasi mypi.co di Indonesia. Dan itu sudah dapat izin dari Kementerian Keuangan Digital ya. Artinya memang betul-betul P-Network ini legal secara meluas di berbagai negara. Ya, tergantung dari regulasi setiap negara dia akan patuhi dan tunduk kepada hukum. Nah, ini menunjukkan betul-betul P-Network ini mempunyai kredibilitas yang tinggi untuk meyakinkan kepada investor kalau dia selalu patuh terhadap negara masing-masing yang mengatur mengenai dunia kripto. Aturan Google terkait iklan kripto MiCA ini diprediksi akan mengubah lanskap pemasaran digital aset kripto secara signifikan.
Bagaimana dampaknya bagi industri? Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir? Apa itu MiCA? MiCA adalah Markets in Crypto Asset Regulation. Adalah kerangka hukum komprehensif pertama di dunia yang mengatur aset kripto di Uni Eropa. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi investor dari penipuan, mencegah pencucian uang, memastikan stabilitas pasar, mendorong motivasi yang bertanggung jawab, verifikasi ilegal untuk penerbitan kripto, kewajiban transparansi risiko dalam iklan, sanksi berat bagi pelanggar, hingga larangan operasi. Jadi ketat hukum itu ya di Eropa itu, ya tentunya di Amerika Serikat biasanya seperti itu, pajak tinggi, ya aturannya harus tunduk, kalau tidak akan di stop untuk operasiannya di negara tersebut. Aturan baru Google iklan kripto dibuat oleh perusahaan terdaftar di otoritas, ya, mencantumkan peringatan risiko secara jelas, tidak menyesatkan tentang potensi keuntungan, hanya mempromosikan aset yang memenuhi syarat. Perubahan yang akan terjadi, satu, lebih sedikit iklan kripto di harian pencarian Google, konten lebih edukatif daripada promosi spekulatif, dominasi proyek besar yang mampu beradaptasi. Dampak bagi industri, 30-40% proyek kripto diperkirakan tidak akan lolos persyaratan. Biaya kepatuhan akan meningkat, iklan spekulatif dan scam akan hilang. Dengan banyaknya pesaing yang mungkin tersingkir karena ketidakpatuhan, P-Network bisa mendapat lebih banyak ruang untuk tumbuh. Di tengah kekacauan regulasi, P-Network justru diprediksi akan mendominasi iklan di kripto di Eropa. Hal ini karena pendekatan legal first sudah mempersiapkan dokumen kepatuhan sejak 2023, tidak pernah mengizinkan perdagangan token sebelum memenuhi syarat MiCA. Infrastruktur terverifikasi, sistem KYC wajib untuk semua pengguna, kemitraan dengan penyediaan dompet kripto, berlisensi UA, 3 ekosistem berbasis utilitas, fokus pada aplikasi dunia nyata, marketplace fee, layanan pembayaran, bukan sekadar aset spekulatif. Itulah hebatnya teman-teman P-Network ya. Dia mempersiapkan semuanya dari tahun 2023, dari segi regulasi, keamanan, dan tidak pernah memberikan janji-janji manis. Jadi banyak akan cryptocurrency yang bodong akan tersingkir, akan di blacklist dan tidak boleh dioperasi lagi. Yang memberikan janji-janji palsu, spekulatif ya, tidak melindungi investor secara keseluruhan, dan itu akan di blacklist, dan P-Network akan menjadi pusat perhatian yang meyakinkan sehingga nanti banyak investor itu larinya untuk memborong P-Network. Nah, ini saja teman-teman edukasi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.